beri salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Romo. Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Tubuh dan jiwanya merupakan peristiwa yang menantang kita sebagai orang beriman, bahwa kita semua dipanggil untuk menghadirkan cita-cita yang sama. Dalam bacaan pertama, Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu mengungkapkan peran Maria dalam gereja. Figur perempuan yang disebut dalam kitab Wahyu itu menunjuk pada pribadi Maria. Dalam kitab Wahyu, orang yang dibenarkan digambarkan dengan berpakaian putih. Pakaian perempuan yang cemerlang menunjukkan rahmat yang Maria terima dari Tuhan, bahkan lebih mempesona. Bulan berada di bawah kakinya sebagai makhluk yang paling sempurna, benda-benda langit tunduk kepadanya. Kata-kata yang mengatakan dimahkotai dengan 12 bintang menunjukkan Maria sebagai Ratu para Rasul dan Bunda Gereja. Dalam bacaan kedua, Santo Paulus berbicara tentang kebangkitan orang mati melalui Kristus. Ini menunjuk pada hubungan antara kebangkitan Kristus dan harapan kebangkitan umat manusia. Maria sebagai Ibu Yesus berpartisipasi dalam karya penyelamatan ini, dan diangkat ke surga adalah bagian dari pemahaman akan kebangkitan dan kehidupan kekal. Sementara dalam Injil hari ini, setelah pertemuan Maria dengan malaikat Gabriel, Maria tidak menjadi terobsesi dengan kepentingan dirinya sendiri sebagai ibu dari Mesias. Sebaliknya, dia bergegas pergi kepada Elisabet yang sedang mengandung Yohanes Pembaptis, dan menghabiskan 3 bulan berikutnya merawat membantu Elisabet. Pengabdian dan penghormatan sejati kepada Maria berarti dengan melupakan diri sendiri,
memberikan hidup kita demi kebaikan orang-orang di sekitar kita, sama seperti Bunda Maria hadir dalam kehidupan Elisabet. Elisabet tentu bersukacita karena Maria datang berkunjung kepadanya, hadir dan membantu kehidupannya. Yohanes melompat di dalam rahim Elisabet di hadapan Yesus di dalam rahim Elisabet. Misi mereka terkait erat. Elisabet percaya bahwa apa yang difirmankan kepada Maria oleh Tuhan akan digenapi. Maria diberkati luar biasa karena dia percaya kepada Tuhan sepanjang hidupnya. Dalam pribadi Maria, Kristus hadir dan dia membawanya ke dalam kehidupan Elisabet dan ke dalam kehidupan bayi Yohanes di dalam rahimnya. Maria mengizinkan kita untuk bertemu dengan Kristus. Maria membuat jalan perjumpaan dengan Kristus. Semoga kita juga berjumpa dengan Kristus melalui Maria. Maria mengajarkan kepada kita sikap dasar orang Kristiani. Sikap bersukacita, memandang diri sendiri diberkati dengan berlimpah oleh Allah yang pengasih. Dalam kisah dramatis dari kitab Wahyu, kita melihat Tuhan campur tangan tepat pada saat wanita atau perempuan itu melahirkan, menyelamatkan bayi dari rahang naga yang merusak. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan memperhatikan umatnya sepanjang waktu. Tidak ada yang luput dari tatapan kasih Allah. Tuhan sudah merawat kita jauh sebelum kita menyadarinya, sama seperti perhatiannya kepada Bunda Maria. Yesus memberi bundanya tempat khusus dalam sejarah keselamatan yang berkelanjutan. Dengan cara ini, dia ingin memberitahu kita tentang kasih-Nya kepada kita. Sama seperti Allah mengangkat Maria ke surga tubuh dan jiwanya pada akhir misi duniawinya, demikian pula Allah akan mengangkat seluruh gereja ke dalam persekutuan yang sempurna dengan dirinya sendiri di surga pada akhir zaman. Jadi Maria diangkat ke surga adalah janji Tuhan kepada kita. Setiap orang Kristen yang mengikuti jalan kerendahan hati dan kesetiaan Maria pada kehendak Allah dapat menantikan untuk mengikutinya ke dalam kemuliaan dan sukacita surga. Ada sebuah anekdot yang menggambarkan betapa pentingnya iman. Ada dua orang pria pergi memancing ke suatu danau. Pria pertama adalah seorang nelayan, seorang pemancing yang sangat berpengalaman. Dan terus bertanya dalam hatinya, lalu ia mengungkapkan pertanyaan kepada pemancing yang tidak berpengalaman itu. Kenapa kamu terus melempar semua ikan besar yang kamu dapat? Jawabannya sangat sederhana. Nelayan yang tidak berpengalaman itu mengatakan, saya hanya mempunyai wajan yang kecil. Saudari-saudaraku yang terkasih, terkadang seperti nelayan yang tidak berpengalaman itu, kita membuang kembali rencana besar, impian besar, ide besar, peluang besar yang Tuhan kirimkan kepada kita karena iman kita terlalu kecil. Yang dibutuhkan nelayan tadi hanyalah penggorengan yang lebih besar. Namun seberapa siapkah kita untuk terus-menerus meningkatkan kehidupan iman kita, membuat kita semakin setia, semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan memiliki harapan dan rencana besar bagi kehidupan kita masing-masing. Harapan sebesar seperti peristiwa Maria diangkat ke surga. Saudari-saudari yang terkasih, semoga cita-cita ini juga sungguh menjadi cita-cita kita bersama sebagai umat beriman. Tuhan memberkati.